Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya mainnya di seputaran informasi SNMPTN dan SBMPTN serta KIP kuliah. Namun sebelum saya lanjut di pembahasan video ini, jangan lupa di subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk memberikan informasi tentang SNMPTN dan SBMPTN. Yang baru pertama kali melihat video ini, jadi saya operator sekolah. Saya sudah hampir 6 tahun mengurusi masalah SNMPTN, apalagi pangkalan data sekolah, apalagi tentang pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi kalau hanya masalah bidik misi yang berakhir di tahun 2000 berapa ya, sebelum dia berubah jadi KIP kuliah. Tahun 2020 dia berubah jadi KIP kuliah dan 2021 tetap KIP kuliah. Namun pada dasarnya tidak ada tetap sama, namun yang berubah itu hanya seputaran pemegang kartu, kemudian DTKS Densil 4, kemudian cara mendaftarnya sendiri. Kalau waktu bidik misi kan cara mendaftarnya itu rekomendasi dari sekolah. Nah, namun pada malam hari ini saya akan membahas tentang informasi penting yang ada di laman ltmpt.ac.id. Yang pertama tentang pangkal data sekolah dan siswa atau PDSS, di mana PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak, kinerja sekolah dan nilai raport siswa yang eligible mendaftar. Maksudnya ini rekam jejak sekolah, jadi sekolah itu juga dilihat akreditas apa. Kalau dia akreditas A, maka sekolah mendapat 40% dari jumlah siswa. Jadi 40% jumlah siswa, misalnya 200, 40% dari 200 ini, maka itulah jumlah siswa eligible yang bisa mendaftar di seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Kemudian PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013 sistem paket dan SKS. Namun hampir sebagian besar saya rasa sudah menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan sistem paket dan SKS. Karena sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional ini tidak bisa mendaftar ke PDSS, maka dampaknya adalah siswa tidak bisa mendaftar SNMPTN. Kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi sebelum saya melanjutkan video, kenapa saya buat video tentang PDSS? Kemarin saya lihat di grup SNMPTN itu, salah satu grup di sosial media itu, ada siswa yang menanyakan apa sih sebenarnya PDSS itu. Maka malam hari ini saya agak punya hutang ya kalau tidak membuat video tentang PDSS. Jadi yang keempat ini, pengisian PDSS dilakukan oleh dilakukan oleh sekolah, dan kebenaran data ini yang diisikan ini menjadi tanggung jawab sekolah atau dalam hal ini kepala sekolah. Kenapa ada warning seperti ini bahwa kebenaran itu ditanggung jawab kepala sekolah? Karena yang diisikan di sini itu adalah seluruh nilai siswa dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi sekali lagi, nilai yang diisi itu adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, berarti sekolah punya tanggung jawab untuk mengisi data yang sebenar-benarnya. Bukan sebaik-baiknya, tapi sebenar-benarnya. Kadang kan ada hal-hal yang kurang berkenaan untuk yang terjadi. Kemudian persyaratan sekolah. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Sekolah yang bisa mendaftar PDSS itu dan siswanya dapat mendaftar SN itu, yang pertama SMA, MA, SMK yang mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kemudian ketentuan akreditasi itu, sekolah akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya. Jadi
40% terbaik di sekolahnya ini maksudnya 40% terbaik, siswa terbaik dari sekolah itu. Karena kan operator akan mengisikan nilai atau sekolah akan menentukan siswa eligible-nya, siswa siapa yang dapat mendaftar SNMPTN atau siswa-siswa yang masuk dalam perankingan. Kemudian aktivitas B 25%, aktivitas C dan lainnya 5%. Mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi, di SNMPT, di PDSS ini, jadi di pengisian PDSS ini hanya siswa calon lulusan 2022 yang akan diisi. Jadi untuk lulusan 2021 dan 2020 itu tidak bisa lagi untuk mengikuti SNMPTN karena SNMPTN itu bersumber dari pangkalan data sekolah sehingga yang bisa mendaftar itu adalah siswa yang lulus perankingan berdasarkan sekolah dan terdata di PDSS. Persyaratan peserta ya ini siswa SMK, SMA, MA kelas 12 terakhir pada tahun 2020 yang memiliki prestasi unggul, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Memiliki NISN di PDSS, memiliki nilai raport 1 sampai dengan 5 yang telah diisi di PDSS. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 yang telah diisikan oleh PDSS. Kemarin ada berita di salah satu kota di Indonesia bahwa ada beberapa orang tua yang mengeluh ke sekolah yang protes sebab anaknya tidak bisa mendaftar SNMPTN karena kelalaian sekolah tidak mengisi nilai raport di PDSS. Ini juga bahaya, bisa merugikan peserta didik kalau sekolah atau operator sekolah atau siapa yang ditugaskan oleh sekolah kemudian tidak mengisi pangkalan data sekolah. Sebab jika sekolah tidak mengisi, maka dampaknya ada pada siswa itu sendiri tidak bisa mendaftar SNMPTN. Jadi hanya bisa mendaftar di jalur SB, kemudian jalur mandiri. Nah, berikutnya ada pemilihan program studi. Yang pertama itu setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi bisa memilih misalnya di program studi A memilih 1 dan program studi B memilih 1. Yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada pada PTN yang ada di provinsi yang sama. Jadi kalau misalnya si A berada di Sulawesi Utara, kemudian ingin memilih 2 program studi, maka salah satu program studi itu harus ingin mengambil program studi di luar dari Sulawesi Utara, maka salah satunya harus dipilih berdasarkan perguruan tinggi yang berada di domisili itu. Jadi kalau dia ingin kuliah di Gorontalo, maka pilihan kedua atau pilihan pertamanya harus ada di Sulawesi Utara. Kalau untuk fokus ke Gorontalo misalnya itu tidak bisa. Kemudian disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan yang disetujui. Kadang begini, SNMPTN itu biasa kalau jurusan IPS itu tidak bisa mengambil jurusan kayak kesehatan, kesmas, perawat itu tidak bisa. Berikut ketentuan pemeringkatan sekolah oleh siswa oleh sekolah. Nah ini, jadi sekolah dapat menentukan kriteria. Nah kemarin di video sebelumnya saya sudah kasih informasi ke teman-teman bahwa banyak-banyak berkomunikasi dengan operator sekolah dan kepala sekolah sehingga tidak akan terbengkalai dengan bahwa siapa sih yang bisa ikut SNMPTN. Ya, jadi merasa diri aja kalau memang prestasinya ya standar-standar saja, kemudian lebih dari misalnya sekolah kamu akreditasi A, lebih dari 40%, lebih tingkat dari saya berarti ya
banyak-banyak berkomunikasi lah dengan operator sekolah. Ya, jadi itu sekilas info dari saya. Info ini bersumber dari laman ltmpt.ac.id. Berikutnya saya ingin membuatkan video tentang tata apa namanya PDSS SPAN PTKIN, karena saya yakin teman-teman yang berada atau teman-teman yang minatnya ke UIN, ke IAIN, ke STAIN itu menunggu informasi itu juga. Jadi salam sukses untuk kita semua, semoga lulus SNMPTN tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.